Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Bunga Cinta dari kelas 12 TKJ 2. Nomor absen saya 11. Di sini saya akan gimana caranya konfigurasi 3 perangkat. Konfigurasi router, switch, dan AP. Di router itu banyak yang akan dikonfigurasi, sedangkan di switch itu sedikit, begitu juga di AP itu hanya sedikit. Setelah melakukan 3 konfigurasi tersebut, kita akan melakukan pengujian juga. Yang pertama itu pengujiannya smartphone ke jaringan wireless ke jaringan wireless, dan yang kedua kita akan melihat blocking ping dari PC klien ke router, dan yang ketiga blocking ping dari PC klien ke jaringan nirkabel. Kita akan saksikan video cara konfigurasi dan pengujiannya. Selamat menyaksikan. Pastikan kita buka aplikasi Winbox, kemudian kita pilih IP yang sudah dikonfigurasi, kemudian kita connect. Selanjutnya kita pilih menu sistem dan kita pilih menu identity. Kita akan memberi nama pada Mikrotik. Kita rubah dulu namanya, karena ini bukan nama saya, jadi saya rubah dengan nama saya dan absen saya. R11 Bunga. Kemudian kita apply. Oke. Selanjutnya kita ke menu interface. Kita cari interface tuh. Kita ke menu interface, kemudian kita klik tanda plus dan kita cari menu VLAN. Kita akan membuat VLAN. Kita close. Caranya karena saya sudah buat, jadi langsung diklik aja VLAN 10-nya. Untuk interface-nya kita arahkan ke Ether 2. VLAN ID kita kasih nama 10. Dan untuk VLAN 20-nya sama seperti VLAN 10. VLAN 99 juga sama seperti VLAN 10 dan 20. Kita close. Semua VLAN langsung ditujukan ke Ether 2. Kemudian kita ke menu IP dan kita ke menu address. Kita akan membuat IP loopback Ether 1, VLAN 10, 3, VLAN 20 dan VLAN 99. Untuk VLAN 10 kita isi IP 10.1.1/25, dan untuk interface-nya kita arahkan ke VLAN 10. Kemudian kita apply. Oke. Dan untuk Ether 3 kita kasih VLAN 11.1/30. 11.1/30, dan untuk interface-nya kita arahkan ke Ether 3. Kemudian kita apply. Oke. Dan untuk VLAN 20 juga sama seperti VLAN 10. Bedanya di prefix, kalau 20/26. Untuk VLAN 99 kita kasih IP default-nya switch manageable. Kemudian kita close. Selanjutnya kita ke menu IP, kemudian kita ke menu DHCP client. Kita klik tanda plus. Pastikan di interface kita akan tujukan ke interface yang langsung tersambung ke internet. Karena ini tidak bisa, karena saya sudah konfigurasi DHCP client, jadi tidak perlu oke lagi. Kita langsung cancel. Pastikan di IP address muncul IP otomatis dari internet, dan untuk statusnya pastikan boot, bukan searching. Selanjutnya kita ke menu IP lagi dan kita ke menu DHCP server. Kita akan membuat server. Kita klik DHCP setup, dan untuk interface-nya kita isi VLAN 10. Jadi VLAN 10 kita jadikan sebagai server. Kita next. Selanjutnya next. Untuk DHCP relay kita kosongin. Karena saya sudah konfigurasi, kita langsung cancel aja. Tampilannya akan seperti ini. VLAN 10 dan VLAN 20.
Tetapi VLAN 20 itu gak perlu setting di DHCP server, nanti settingnya ada di hotspot. Selanjutnya kita ke menu IP lagi, kemudian kita ke menu firewall. Untuk firewall kita konfigurasi belakang-belakang aja, jadi kita close, kita ke IP lagi, kemudian kita ke menu hotspot, klik menu server, kemudian kita klik menu hotspot. Di sini kita akan membuat hotspot. Untuk hotspot kita interface-nya pilih VLAN 20, kita next, kita back lagi, kita lihat Masquerade Network, pastikan kita udah checklist, kita next, dan di menu ini kita pilih none, kita back lagi, pastikan kita hanya membutuhkan 30 klien, jadi rentangnya 30 klien aja. Kita next, semuanya kita next, DNS servernya langsung tertujukan ke VLAN 20, kita next. Untuk DNS name saya tidak perlu ngisi karena saya sudah buat. Jika kalian belum buat, maka untuk DNS name kita harus isi. Kita cek di server profile, pastikan di DNS name sudah tertera dengan nama yang kita buat. Saya buat bunga.net, sudah tertera ya, jadi kita close. Kemudian kita ke menu IP lagi, kita ke menu sistem, kemudian kita ke menu NTP client, pastikan di menu enable kita beri tanda checklist, kemudian kita langsung OK. Selanjutnya kita ke menu IP, kemudian kita ke menu firewall. Kita akan membuat NAT. Caranya tekan tombol plus, klik tombol plus, kemudian kita pilih menu general. Untuk CAN kita isi skirnat, dan untuk out interface-nya kita tujukan pada header 1. Dan kita ke menu action. Untuk menu action kita pilih yang Masquerade. Kita close Masquerade ya. Nanti kita akan muncul seperti di nomor 16 itu. Sudah sama seperti yang saya setting. Kemudian kita close. Kita close agar tidak banyak-banyak. Kemudian kita ke menu radius dan kita ke menu incoming. Pastikan di menu accept kita beri tanda checklist. Kemudian apply OK. Selanjutnya kita klik tombol plus. Pastikan untuk di menu hotspot kita beri tanda checklist. Pada membuat radius kita kasih tanda checklist pada hotspot, dan kita pada menu address kita isi IP loopback, IP 100.100.100.1, dan untuk secretnya bunga 123. Apply OK. Kemudian kita close. Selanjutnya kita ke menu sistem. Kemudian kita cari menu user. Kita klik menu user. Kemudian kita ke A-nya ada 3. Pastikan di menu use radius kita checklist, dan di menu icon thing kita checklist juga. Kemudian kita apply OK. Untuk setting kita tidak perlu setting apapun. Kita close. Kemudian kita ke menu IP. Kita ke menu hotspot. Di server profile kita klik 2 kali yang ada DNS name-nya. Kemudian kita ke menu radius. Pastikan di menu use radius kita
kasih checklist, tanda checklist. Kemudian kita apply OK. Kita OK. Kita close dulu. Kemudian selanjutnya kita ke menu User Manager. Kita ke setting, pastikan di enable kita beri tanda checklist. Dan juga di menu use profile kita beri tanda checklist. Kemudian kita apply OK. Kemudian kita klik tanda plus. Kita akan membuat use manager. Terlebih dahulu kita ke menu routers. Caranya, karena saya sudah konfigurasi, jadi ini lihat shared scriptnya kita isi bunga 123, dan untuk addressnya kita isi 100.100.100.1. kemudian kita apply OK. Selanjutnya kita ke menu profile. Kita akan membuat profile, caranya klik tanda plus. Di menu name kita beri nama. Di name kita akan beri nama batas download, dan di validity kita kasih 7D00.200.200. Untuk dan kedua kecepatan upload download. Untuk kecepatan upload download di validity-nya tidak ada perubahan apapun. Kita langsung apply OK. Untuk limit akses juga sama, kita apply OK. Kemudian kita ke limitation. Kita akan membuat limit. Caranya klik tanda plus, kita kasih name. Yang pertama saya akan buat batas download. Untuk batas download kita isi di download atau upload limit. Kita OK. Kedua kita ke kecepatan upload download, kita isi di RxTX 256 dan 512. Selanjutnya kita ke limit akses. Di limit akses tidak ada perubahan apapun, kita langsung OK. Selanjutnya kita ke menu profile limitation. Karena saya sudah konfigurasi, saya klik yang telah saya konfigurasi. Pertama kita ke batas download. Di profile kita arahkan batas download. Begitu juga di limitation kita arahkan ke batas download. Untuk from time dan till time kita tidak ada perubahan apapun. Kemudian kita apply OK. Yang kedua kita ke kecepatan upload download. Pada profile kita arahkan ke kecepatan upload download, begitu juga ke limitation, dan tidak ada perubahan apapun pada for time dan till time. Kita OK. Yang ketiga kita ke limit akses internet. Profilnya kita arahkan ke limit akses internet, begitu juga ke menu limitation kita arahkan juga ke limit akses internet. Untuk from time kita isi dari jam 7. Untuk till time kita isi sampai jam 16, berarti sampai jam 4 sore. Selanjutnya kita ke menu user, ke add back user, kita akan membuat user. Saya ingin membuat usernya itu ada 10. Jadi di number of user kita isi 10. Untuk username lag kita isi 3. Kita hanya checklist number saja, karena saya ingin yang tertera itu cuma nama yang saya buat dan ada numbernya. Jadi untuk lower case atau upper case itu tidak perlu di checklist. Untuk profilnya kita tujukan langsung ke limit akses internet. Kita kasih nama limit, tetapi karena nama limit tidak jadi, kita rubah jadi akses. Jadi untuk nama limit kita gak usah buat, kita langsung close. Jadinya akan seperti ini, akses 10, download 10, dan RxTX 10. Kemudian kita ke user group. Untuk di user group tidak ada perubahan apapun.
kita langsung close. Selanjutnya kita ke menu IP lagi dan kita cari menu firewall. Kita cari menu firewall. Kita akan membuat firewall. Caranya klik tanda plus. Kemudian kita ke menu general. Karena saya sudah konfigurasi, jadi saya akan lihat hasil konfigurasinya saya. Untuk yang pertama, kita akan ngeblokir IP 10.2 sampai 10.50 itu tidak bisa ping ke 10.1. Untuk CAN-nya kita isi input dan untuk protokolnya kita isi ICMP. Ini blokir untuk IP yang akan ping ke jaringan kabel, bukan jaringan nirkabel. Kemudian kita ke menu action. Pastikan di menu action kita pilih drop karena kita akan ngeblokir, jadi pilih drop. Kemudian apply, oke. Yang kedua, kita membuat IP kabel tidak bisa ping ke IP nirkabel. Untuk CAN-nya kita isi forward dan untuk SRC address 10.51 sampai 10.100 itu tidak bisa ping ke IP nirkabel. Untuk IP nirkabelnya networknya itu 20.0/26 dan untuk protokolnya kita isi ICMP. Kita apply, oke. Kemudian kita akan memblokir aplikasi Wanca. Untuk Wanca IP address-nya 156.67.219.46. Untuk CAN-nya kita isi forward dan untuk protokol kita isi TCP. Di DSD port kita isi 443. Dan untuk interface-nya kita tertujukan ke VLAN 10. VLAN 10. Kemudian kita ke menu action. Pastikan di menu action kita drop karena kita akan memblokir aplikasi Wanca. Kemudian kita oke. Pertama kita ke Windows, kemudian kita ketik control panel, kita klik control panel 2 kali, kemudian kita ke menu network and internet, lalu ke network and sharing center, kemudian ke adapter setting, kita ke Ethernet 4, intinya kita ke Realtek, kemudian kita ke properties, kita klik 2 kali untuk IP versi 4, kita isi IP defaultnya switch manageable agar kita bisa mengkonfigurasi switch manageable. Jadi untuk konfigurasi switch manageable itu harus memasukkan IP terlebih dahulu di control panel. IP-nya 192.168.88.4. Pastikan untuk oktet keempat jangan diisi 1. Kita oke. Kita close. Kemudian kita disable. Dan kita enable. Kenapa di disable dan enable? Agar IP-nya bisa berubah menjadi 88.4. Kita langsung ke Chrome. Kita ketik di Chrome
kita ketik IP tadi 192.168.88.1, bukan 88.4, 88.1, 88.1, kemudian kita enter, maka akan keluar seperti ini. Untuk username kita isi admin, dan untuk passwordnya kita kosongin. Kita klik sign, kemudian kita ke menu VLAN. Di port 1 kita sebagai only target, kita enable dulu port 1, port 2, dan port 3 kita enable. Port 4, port 5 tidak perlu karena tidak dipakai. Untuk port 1 itu sebagai only target. Kenapa? Karena port 1 sebagai trunk, sedangkan port 2 kita sebagai only target. Port 3 juga sebagai only target. Untuk port 2 kita arahkan ke VLAN 10, dan untuk port 3 kita arahkan ke VLAN 20. Only on target itu yang tertuju ke PC, sedangkan target itu trunk, maksudnya ke sama-sama perangkat. Untuk VLAN header kita port 1 active missing, port 2 always strip, port 3 always strip, sama seperti di atas. Kemudian kita apply all. Selanjutnya kita ke menu VLANs yang ada S-nya. Kemudian kita klik append, kita klik 3 kali. Kenapa? Karena di VLAN ID tadi waktu di router kan ada VLAN 99, 10, dan 20. Jadi kita harus membuat 3. VLAN 99, VLAN 10, dan VLAN 20. VLAN 20. Untuk VLAN 99, untuk port 1 kita isi active missing. Untuk VLAN 10 sama, untuk port 1 kita isi active missing. 20 juga sama, kita isi active missing karena di port 1 semuanya sebagai trunk. Untuk VLAN 10, port 2 kita isi always strip, dan port 3 untuk VLAN 20 kita isi always strip. Selain itu tidak ada rubah apapun, kita tetap aja left as is. Sudah sama seperti yang telah ditentukan. Kita langsung apply. Karena saya takut salah, jadi saya akan lihat was-was. Kita langsung apply all. Kemudian kita ke menu sistem. Di static IP address 88.1 itu diganti menjadi 99.2.4. Salah, 99.4. Titik 2 tidak apa-apa, yang penting jangan titik 1. Kemudian apply all. Dan setelah itu kita sudah selesai untuk konfigurasi switch-nya. Pertama kita klik Windows R, kemudian kita ketik cmd, lalu enter. Di cmd kita akan melihat IP defaultnya access point. Caranya kita ketikkan ARP spasi -a, lalu enter. Kita lihat dulu untuk MAC address-nya apa yang kita buat, yang kita pakai. Untuk apa yang saya pakai itu F6, jadi 192.168.0.1. Kita langsung tutup aplikasi CMD-nya, lalu kita langsung ke Google Chrome.
Kemudian kita ketikkan IP 192.168.0.1 lalu enter. Nah, langsung tertuju ke menunya access point TP-Link. Untuk password kita silang dulu. Untuk passwordnya kita isi admin 123. Confirm passwordnya sama, kita isi admin 123. Kemudian kita klik start. Kemudian kita klik menu quick setup, kemudian kita klik next. Untuk modenya kita pilih mode access point, bukan wireless router, bukan WSP, bukan range extender, kita pilih access point, kemudian kita next. Untuk wireless network name-nya kita beri nama sesuai dengan keinginan sendiri. Saya akan beri nama bunga hotspot UKK. Dan untuk passwordnya kita ganti. Ini terserah password yang kalian inginkan. Untuk password saya isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya isi 1 sampai 9. Kita close. Ini close dulu agar kelihatan. Untuk name-nya kita udah, dan untuk passwordnya kita udah ngisi. Kemudian kita next. Untuk LAN kita tetapkan sebagai IP DHCP. Tetap IP-nya DHCP. Kemudian kita next. Pastikan untuk network name SSID-nya sudah sama dengan yang kita buat, dan untuk passwordnya juga sudah sama yang saya buat. Kemudian kita klik finish. Kita tunggu sampai 100. Cukup lama menunggu ini. Sudah sampai 100. Kita masukkan lagi passwordnya. Kita masukkan password admin 123, tapi kalau tidak usah itu tidak apa-apa, tapi diusahakan kita ngisi lagi. Kita isi admin 123, kemudian kita login. Salah password, berarti di penulisannya saya salah. Kita ketik lagi admin 121. Kita harus was-was karena tidak nampak untuk apanya ada passwordnya. Admin 123 tetap tidak bisa, jadi ada yang salah lagi. Kita coba lagi, ketiknya kita pelan-pelan admin 123, kemudian kita login. Nah, ini sudah bisa. Pastikan SSID-nya sudah sama dengan yang kita buat. Sudah sama, yaitu bunga hotspot UKK. Kita coba menguji yang limit akses internet. Kita usernya akses 681. Maka di username kita masukkan akses 681, kemudian passwordnya isi
Ini berhasil ya. Ini berarti berhasil tersambung ke akses 651. Akses 651 itu adalah user milik limit akses internet. Dan kita coba, kita klik untuk limit akses internet itu kan ada batasnya dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kemudian kita coba ganti ke jam 19, berarti jam 19 itu jam 7 malam. Kemungkinan jam 7 malam itu kan tidak bisa connect ke user akses miliknya limit akses internet. Kenapa? Karena batasnya cuma dari jam 7 sampai jam 4. Kita coba, kita buktikan. Kita masukkan passwordnya milik Bunga hotspot UKK. Kemudian kita akan muncul layar utamanya to Mikrotik. Kita isi akses 962. Kemudian password, dan kemudian itu tidak bisa. Radius server is not responding, berarti itu berhasil. Kemudian kita akan mengecek yang RxTX. Ini yang punya kecepatan upload download. Itu RxTX. Untuk username-nya RxTX 514. Ini berhasil. Maka ini berhasil karena kita udah masuk ke user RxTX. Kemudian kita cek di Winbox. Ketika kita udah mengakses di HP, maka akan muncul tulisan hotspot di Quizzes tadi. Ketiga, kita akan mencoba koneksi untuk user download miliknya batas download 442. Kita masukkan password. Ini juga berhasil koneksi ke HP. Kemudian kita ada dua pengecekan di HP dan di Google. Caranya kita ketikkan IP loopback, kemudian kita isi username dan password dengan sama yang ada di HP. Kita pastikan untuk di experience after itu keluar 6D 23 hari. Kita ke menu IP. Ini agak cekat. Nah, ke menu IP, kemudian kita ke menu firewall. Nah, kita akan ngecek IP berapa yang tidak boleh ping ke router. Kita cek, kita klik yang input, kemudian kita lihat SRC address-nya. Dari 10.2 sampai 10.50. Itu berarti tidak bisa ping ke IP 10.1, IP-nya router. Kita apply, oke. Bentar, kita oke. Kemudian kita ke control panel. Kita lihat yang Realtek, klik kanan. Kemudian klik details. Kita lihat IP yang didapatkan PC itu 10.100. Berarti 10.100 itu bisa ping ke router. Kenapa? Karena yang tidak boleh pada ping ke router itu 10.2 sampai 10.50. Maka 10.100 itu bisa ping ke 10.1. Kita coba 192.168.10.1. Kita enter. Itu hasilnya akan TTL. Hasilnya akan berhasil karena IP-nya PC itu 10.100, maka dia bisa ping ke router. Kemudian kita klik IP lagi, kita ke DHCP server, kita coba lihat 10.100, kita ganti oktet keempatnya, kita ganti 10. Kemudian kita apply, oke. Kemudian kita ke control panel. Kita disable enable agar IP-nya itu keganti. Yang awalnya 10.100 maka akan keganti otomatis 10.10. Kita coba enable. Kemudian klik kanan, kita detail, klik 2 kali, tidak apa-apa. IP-nya masih belum muncul, kita tunggu lagi.
Kita tunggu. Kita klik lagi. IP-nya sudah muncul 10.10, sama seperti yang tadi saya ganti di DHCP server di Lysis. Kita coba close. Kita coba apakah ping 10.1 bisa? Tidak bisa, jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena 10.10 itu tidak diizinin untuk ping ke IP router. IP-nya IP 10.1. Maka timeout, bukan TTL. Maka ini sudah berhasil sesuai dengan konfigurasi di filter rule. Apakah kita berhasil untuk memblokir aplikasi Wanca? Apakah tidak? Tadi kan kita di filter rule buat 3, itu tidak bisa ping ke jaringan nirkabel dan tidak bisa connect Wanca. Ini kita sudah berhasil tidak bisa connect ke aplikasi wanca.com. Kita tetap ada di menu firewall dan di menu filter rule. Kemudian kita klik 2 kali yang forward, yang DST addressnya tuh 20, pilihan 20 ya. Kita lihat untuk SRC addressnya dari 10.51 sampai ke 10.100. Dan untuk DST addressnya itu kita arahkan ke 20.0. Jadi 10.51 sampai 10.100 itu tidak bisa ping ke jaringan nirkabel. Kita ke menu IP, kemudian kita ke menu DHCP server. Kita arahkan ke menu Lysis. Untuk IP PC kita dapati 10.126, sedangkan IP nirkabel atau IP wireless kita dapatin 20.62. Kita coba cek ke control panel, kemudian ke adapter setting. Kita lihat yang Realtek, kita klik status, kemudian kita klik details. Untuk IP versi 4 address kita dapatin 10.126. Kita close. Kemudian kita ke aplikasi CMD, Command Prompt. Kita ke Command Prompt, kita coba apakah IP 10.126 bisa ping ke jaringan nirkabel. Jawabannya bisa. Kenapa? Karena yang tidak diizinin oleh nirkabel itu 10.51 sampai 10.100. Maka 126 itu bisa ping ke jaringan nirkabel. Maka ini hasilnya berhasil. Dan kita akan ganti 10 titik. Untuk IP PC-nya kita coba ganti 10.57. Kita apply, oke. Kemudian kita ke control panel, kita disable, enable agar IP-nya itu keganti secara otomatis. Kita enable. Kita coba lihat, klik kanan, kita klik status, kemudian kita klik detail. Kita akan dapatin 10.57. Maka benar ya dengan yang saya ganti tadi di menu Lysis. Itu sama 10.57. Kemudian kita ke command prompt. Apakah 10.57 bisa ping ke 20.62? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena 10.57 itu tidak diizinin untuk ping ke jaringan nirkabel. Berarti hasilnya sudah benar. Udah ya, berarti udah benar. Request timeout.